B127. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Fisik, yang pertama, definisi perkembangan fisik dan psikomotorik. Yang pertama, definisi fisik dan psikomotorik. Perkembangan fisik adalah perubahan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dan berurutan seperti pertumbuhan otak dan hormon. Perkembangan psikomotorik dilihat dari kemampuan gerakan tubuh yang memerlukan hubungan antara saraf dan otak. Contohnya, bayi belajar berjalan melibatkan perkembangan fisik, otot, dan keseimbangan. Contoh dari psikomotorik, koordinasi gerakan. Terus selanjutnya perkembangan fisik. Perkembangan fisik contohnya bayi mulai bisa belajar berjalan. Terus dan perkembangan fisik contohnya seperti berat badan anak mulai bertambah. Contoh perkembangan psikomotorik, anak mulai bisa tengkurap, merangkak, dan berjalan. Yang kedua, karakteristik perkembangan fisik. Karakteristik perkembangan fisik. Setiap pertumbuhan anak pasti memiliki perubahan yang berbeda. Misalnya, pada anak usia dini sudah bisa belajar berjalan dan berlari. Dan pada anak usia remaja juga mengalami perkembangan seperti pertumbuhan tinggi badan yang cepat dan tanda-tanda pubertas. Contoh pubertas pada anak perempuan, pinggul sudah mulai melebar, payudara sudah mulai membesar, dan mengalami menstruasi. Contoh pada anak laki-laki, suara mulai besar, punggungnya jatuh, dan mulai mengalami mimpi basah. Yang ketiga adalah karakteristik perkembangan psikomotorik. Karakteristik yang ketiga adalah perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan kasar dan keterampilan halus. Pada keterampilan kasar, contohnya anak usia 5 tahun mulai mampu melompat lebih tinggi dan mengontrol gerakan seperti berhenti dan berputar. Yang kedua, pada keterampilan halus, contohnya anak bisa menggambar, menulis. Dan contoh pada anak usia dewasa, psikomotorik mencapai pada ahlinya dan dapat ditingkatkan melalui latihan. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan, yang pertama, faktor seperti gizi, kesehatan, emosi, dan status sosial ekonomi juga mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik anak. Contohnya, anak yang menerima asupan gizi baik memiliki pertumbuhan fisik yang lebih optimal daripada anak yang kurang gizi. Yang kelima, peran guru dan dalam pembelajaran. Yang kelima, peran guru dalam pembelajaran. Guru harus memahami karakteristik perkembangan peserta didik agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Guru juga diharapkan memvariasikan media pembelajaran dan mendorong keterlibatan fisik siswa. Contohnya, guru menggunakan permainan fisik seperti lompat tali untuk melatih motorik kasar, main bola, dan menstimulasi perkembangan fisik siswa. Yang keenam, implikasi dalam pembelajaran. Yang keenam,
pembelajaran. Guru perlu mengkondisikan pembelajaran dalam mempertimbangkan perkembangan fisik dan psikomotorik, seperti menyediakan ruang bermain dan melibatkan aktivitas yang menyehatkan. Contohnya, guru menyediakan waktu bermain fisik di luar kelas untuk melatih ketangkasan dan fisik anak dan mengurangi penggunaan gadget. Poin-poin ini menekankan pentingnya peran guru dalam mendukung perkembangan fisik dan psikomotorik melalui aktivitas yang melibatkan gerakan fisik yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Mungkin hanya ini dulu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.